gitu ya. Beda tapi mirip mana sih ya? Ya silakan Bu Ida. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Nah, suara ulun agak pina kada jernih nah. Iya Karena hujan. Jadi Bu Ayla, kalau acara Pro 4 RRI Banjarmasin ini khusus memandirakan budaya. Nah, jadi hari ini kita memandirakan salah satu unsur budaya yang disebut dengan kesenian. Nah, unsur lain kan banyak juga, ada religi dan kepercayaan, ada mata pencaharian, ada teknologi, kemudian ada organisasi sosial. Nah, hari ini kita khusus kesenian. Nah, nangaran kesenian itu banyak, lain menyanyi aja ya kalau pindah. Nangaran kesenian itu ada nangarannya seni memasak tuh. Seni memasak ini kalau dilihat dari caranya memasak itu seni memasak. Tapi kalau dilihat dari gawiannya memasak berarti itu mata pencarian. Nah, jadi kalau dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau seni kesenian ini sendiri ada seni sastra, ada seni memasak, ada seni bela diri. Ya kalau banyak seninya itu tadi. Nah, jadi yang bila kesenian tuh bila kita di sekolahan, kalau kesenian tuh bila jadi penyanyi lo. Nah, ada yang mengarang kesenian tuh seni sastra ada, kemudian seni tari ada seni musik ada, ya kalau seni masak ada, seni apa lagi yang termasuk ibaratnya tuh benda-benda peninggalan tuh nah itu seni purbakala ya Allah lah. Nah, semua aspek ini ada seninya. Iya, ada seni. Bukan. Nah, nah, kita hari ini memfokuskan kepada seni tarik. Karena orang banyak nang kada tahu nangaran seni tarik itu, tapi yang dalam hal ini tuh seni tarik tradisional lah, lain nang modern. Pian tahu lah bila orang menari itu kada harus belajar bisa menari aja kada, tapi harus juga bisa bela diri. Iya, jadi di dalam tarian tuh kadang ada bela diri, kemudian ada pulang mantra. Bemantra, boy. Jadi nang menari ini harus bisa juga bemantra, karena di dalam tarian tradisional ini ada yang tujuannya itu untuk pengobatan. Jadi nang kayak tari belian tuh, nah itu sebenarnya kan tari tuh, tapi geser pengobatan. Jadi ada mantranya. Karena apa? Karena menari itu tadi bisa juga mengundang makhluk halus. Nah, nang itu boy, nang tari tradisional itu nang orang kada tahu, dikira teh tari teh kinjut aja di panggung kada. Tapi ada tujuannya. Iya, ada nang untuk pengobatan biar ulun tadi, ada nang untuk mengiau apa makhluk halus. Makanya ini nang disebut lah Bu Indah lawan rikilah tradisional. Nah, lain tari modern nang bedangdutan lain kalau lah atau dance jar orang. Nah, itu nang kita pandirakan hari ini. Sekarang nih tari TikTok ya. Nah, jadi tari TikTok tuh macam-macam juga. Jadi ada nang dangdut, ada nang rock ya kalau lah. Nah, ada juga nang tradisional, cuma yang tradisional itu jarang. Iya. Jarang. Karena susah atau memang tidak ada lagi? Karena milenial ini kita pengaruh musik dari luar. Jadi banyak dari apa lagu Thailand, Korea ya kan, lagu barat. Nah, padahal kita ada juga lagu Banjar. Ada sedikit aja nama Mustang palingan ulon. Agak bener lah. Jadi nang kayak jadi nang kayak itu Bu Elia, jadi nangaran menari tarian Banjar itu berbeda lawan tari modern nang jar kita tuh bedangdutan lain lah. Jadi makanya kita perlu mengenal nang pina kena bener tari menari ini kira-kira Ibu Indah lawan kene tang. Pelaku kalau ulun ini bisa aja itu menari, tapi tari yang sederhana kayak tari lilik larang itu kan pina nyaman aja gerakannya nih. Amun nang sampai tari nang ada kurung taunya enggak bisa juga ada bela dirinya itu. Karena itu memang makanya jar ulun tadi kalau tari tradisional itu memang khas. Nah, itu biasanya itu didominasi oleh suku Banjar lawan suku Dayak Meratus. Enggak suku Banjar lawan suku Dayak Meratus. Karena apa? Nangaran menari itu tadi ya jur ulun tadi kalau tari Balian itu kan bisa untuk pengobatan ya kalangan. Jadi bubuhan suku itu nang bisa ya. Nah, berarti di pedalaman ini ya. Kalau mereka di situ bukan untuk ditampilkan, kalau kita di kota ini untuk ditampilkan. Jadi ada keperluan. Jadi kalau kita misalnya beacaraan lalu pembukaan tuh menyambut tamu datang, lalu ada tari rada prahayu ya Bu
Indah lah. Baksa Kambang, Radat Rahayu. Jadi tarian yang tradisional tapi dipentaskan. Iya. Itu untuk orang dilihat orang banyak. Iya. Tapi kalau di kampung itu fungsinya bisa lain tadi kira ulun tadi. Berbeda. Bisa mengiaut makhluk halus itu bisa. Oh, bisa untuk pengobatan ya Lindah lah. Iya. Nah, Bu, yang ada aja kalau ada itu diusir Bu. Nah ini kok dipanggil gitu. nah, tahu sih Din lah hai. Ini tari apa namanya tadi Bu? Nah kita pemulaan haji dahulu lah tari gandut Tari pernah lah gandut mendengar. dahulu. Mungkin Atau Bu begandut. Indah atau Rizky Amalia bisa menjelaskan tari gandut. Gandut itu sama lawan lamak lah. Klien bulan. Oh lain. Artinya, Kalian gandut bahasa Banjar tuh kan awaknya kan. Tari gandut nih mirip kayak tari ronggeng. Nah, kalau kita rancak melihat di TV itu kayak tari ronggeng. Inggi. Jadi kayak Kalau dari Jawa tuh tari tayop kalau lah. Inggi. Jadi ya orang menyawer tuh lah. Nah, iya, orang Nah. menyawer. Tapi ini Bu Ai, kalau di Kalimantan Selatan ini sudah jarang. Ini tahun 1860 kenapa jarang? Ya tadi seksi benar tuh nah Bu. Lawan orang gandut menyawer. tadi kalau nang kayak tari tayop nang di Jawa tadi lawan tari ronggeng dari Sumatera Iya, sama kalau inggi. itu nang buritnya kinjut tuh Iya. nah. Lalu kan biasanya disawer orang di Disawer. duit tuh di mana tuh Di dada. nah di dada itu ini penting ini kalau punya apa bela diri ya. Nah, ini Nah. tadi. Kalau salah sawer, kum tahu saya. nah tahu benar Bu Ele lah Jadi harus bisa. jadinya makanya itu tadi bubur penari itu jangan selain pandai menari itu juga menguasai bela diri disangui lawan bela diri. mantra supaya terhindar dari tangan-tangan jahil penonton. Tapi tarian Mbak Gandut ini Bu Ai, tariannya tetap lestari khususnya di Kabupaten Tapin di Rantau. Oh, Ada tapi masih lah. Bener ya. Tinggi, ada masih ada. lo dalam acara apa biasanya begendut tuh? Orang bakawinan apa? Mungkin acara bakawinan bisa, acara bela diri bisa. Jadi Misalnya dalam acara ada acara bela dirinya, ada lagi bertambah ini. Banyak ya ini kalau untuk yang bergandut ini. biasanya beberapa orang bebinian ya kalau adalah lelakian Bu Indah. Kada ada Bu Emun began Kada tapi ada ya lah. aja inggih sama kayak tari ronggeng. Jadi sama lakiannya lah. naik ke atas umpat dua menari. Nah, kayak itu. Inggih. Jadi musiknya tuh mau dinang asa anak mau ulah bejoget juga lah. jadi kalau tari gandut ini jarang jola dipentasakan lah. Jarang benar inggih. Tapi itu dipentasakan tuh biasanya di dalam acara nang jorang tadi bakawinan. Iya. Jadi itu mendatangkan penduduk untuk hiburan. Untuk hiburan, Bo. Nah, itu tari begandut. Jadi ditapin lah nang banyak lah. Di Rantau. Kalau yang rame-ramenya benar tuh terakhir 1860. Nah, lawas benar. Itu 2 abad sudah. Inggi. Mungkin di Tapin ini jarang lah, Jarang, tapi masih ada. masih ada. Pelaku seninya masih ada. Oh, bilanya ada Rikila kayaknya undang ibu. Inggi. Nah, nanti juga menyawer. Nyaman melihat ya lah, Bang. Nah, ada juga Mbak itu tari babangsai Bu Ai. Pebangsa itu dari suku mana toh? Suku Dayak Meratusan. Nah, ini suku nih Dayak Meratus. Iya. Soal latihan melihat tari bebangsa itu. ke acara Aruh Ganali kada suah pang lagi. Aruh Ganali dulu sado ya kalau Iya, Loksado. inggi. Nah, Upacara Aruh Gana itu biasanya gesan apa toh? itunya mau ucapkan rasa syukur Bu Ai. Jadi kalau di Loksado itu ada Aruh Ganal tiap setahun sekali, inya tuh menyembelih babi 100 sikung Bu Ai. Orang anu cakole orang mangatam habis mangatam. Nah, iya, inya bersyukur sudah panen, sudah banyak kan dapat anu dalam setahun tadi. Jadi menyembelih babi. Nah, itu di pinggiran sungai biasanya Oh, jadi menyembelih. itu atas syukurnya, syukuran Syukur, lah ini. iya. Jadi diadakan tari tadi supaya wujud rasa syukurnya. Jadi ada maknanya di dalam tarian tuh. Sabujurnya kan selamatan itu selajur menghibur masyarakat. Nggih. Jadi mereka mengadakan acara. Jadi jika kita tuh sambil selamatan bermakanan gana. Iya. Nah lalu ditampilkanlah tari bebangsai. Tari bebangsai, inggi. Masih bukan pejabat kita Bu lah datangan dua ke sana tiap tahun. Inggi. Macet tuh pang kalau di Loksado tuh. Aruh Ganal. Biasanya bulan apa Bu Indah?
Nah, ulun kada Habis ingat mangatam Bu Ai. kupang kalau Habis musim sakoleh. katam inggih bulannya ulun kada ingat. Ini musim nang apa ini nih? Musim hujan. Hanya Nah mulai ini musim musim tanam lah. katam, cuma kada merata katamnya. Iya. Karena apa jenis padi nang ditanam lain. Iya, lain-lain. Kemudian tanah lain-lain. Nya bahano di anjir sudah mengatam, di gambut belum. Iya. Mun di kandangan belum juga bisa. Belum juga. Ini jenis berasnya lain Bu Eli ay. Berasnya lain. Ada beras unos, ada beras siam kan. Ada siam madu. Ya kalau ada beras biir kan. Hafal Ibu ini. Bapak beresan Allah Bukan pemborosan. Pemberasan Sidin. Nah jadi bilanya orang habis mengatam genap panen itu tadi ubuhannya tuh mengadakan salamatan genap, makanya disebut orang menyebut aruh genap. Aruh genap. Kalau ditampalakan Tarian ini pasti ada itu. Pasti ada. inggih, tari Babang Tarian Sai. ini suku Dayak Bu Ai. Jadi biasanya itu memang di pedalaman lah. Inggih, di Iya. Loksado di atas tuh. Amunnya nang di tengah kota ini mah ngatam kira-kira kadang Kada. kalau lah karena jarang. Nah, Ini gininya pakai mantra juga Bu Ai karena kan masih kepercayaannya keharingan di Dayak sana. Oh, Ini iya. masih. Kalau tari bebangsa ini bisa juga lah disajikan ketika dalam acara, misalnya acara wisuda, acara ayudisio misalnya. Kan syukuran juga itu ya. Syukuran juga. Bisa Itu biasanya menyesuaikan Bu Ai, menyesuaikan. Jadi bisa saja ditampilkan tari babangsai. Iya. Betul. Nah itu kan Berapa karena orang biasanya? itu orang jumlahnya itu biasanya kelompok. Iya. Iya, Minimalnya kada 6 orang biasanya kalau Kalau babangsa. untuk tari tradisional itu Bu, ada pakem-pakem tertentu, misalnya ada yang harus ganjil aja gitu kan. Apakah juga di tari babangsa ini juga menggunakan pakem itu atau ya sebenarnya lagi berapa rombongan gitu misalnya? Yang jelas itu mah kelompok lah Bu Endah lah. Inggih, pasti ada pakemnya Pang Bu Ai. Namanya tari tradisional kalau Inggih. walaupun yang menari ini orang kota. Kalau dipentaskan di kota inggih, tapi kalau yang di Aruh Ganalnya itu tidak sembarangan Bu Ai. Buhannya memilih penari-penarinya ini kan harus bisa mantra tadi. Kepercayaan pada leluhur masih kental. Makanya bahannya bisa diresuke ya. Iya, inggih. Tahu lah kan Bu Ila diresuke toh. Kerasukan. Iya, Kerasukan. karasukan. Nah kayak tarik kuda lumping aja kan? Iya. Bisa karasupan, kecurupan. Inggih. Kalau yang bujur-bujur kuda lumping yang itu inggih. Maka bila kecurupan kuda lumping nih jadi kuda lumping, Memakan rumput. kaca. Memakan rumput gue kayak kuda tadi Pang. Lalu berjalannya betis 4, nang itu ngarannya. Inggih. Ada nang rancak ditampilakan bila wayah menyambut orang nang datang. Nah, itu ngarannya tari radep rahayu. Nah, kalau ini banyak sudah dimodifikasi modelnya lah, diadaptasi di kota-kota. Sabujurnya tari radep rahayu itu sebenarnya menari untuk menolak bala. Tolak bala. Jadi sebenarnya itu adalah tarian klasik yang bersifat sakral. Nah, tapi wayah ini ya, makanya Jirpin tadi kalau tari ini harus memiliki penari jumlahnya ganjil. Ganjil, kemudian diselingi lawan syair yang isinya bisa mengundang makhluk halus ya, lebih indah lah. Sebenarnya pernah hampir punah, tapi tahun 1928 itu dihidupkan kembali. Nah, dihidupkan kembali. Amun wadah kami tari radep rahayu itu biasanya kami gunakan ketika penyambutan. Nah, jadi misalnya kami mengadakan acara wisuda. Nah, di pembukaan itu salah satunya itu adalah tari radep rahayu itu menyambut tamu bubuhan pejabat tinggi negara. Nah, jadi undangan itu menikmati tarian radep rahayu untuk menyambut. Padahal sebenarnya tarian ini asalnya ya kalau untuk menolak bala. Iya. Nah, Lawan di mengundang makhluk halus, tapi karena ini sudah ibaratnya dipentaskan tadi Bu A dan di perkotaan, jadi sudah dimodifikasi kada Sudah murni dimodifikasi lagi yang lah. kayak zaman bahari itu mengundang makhluk halus, ada mantra dan sebagainya. Jadi ini murni untuk pementasan. Nah, jadi kada dapang bulah mahasiswa kita yang kesurupan. kadeda. Tapi di sini Bu ada tarian ini memiliki penari berjumlah ganjil. Misalnya genap Bang kayak apa Bu? Amun ganap berarti kan sesuai aturan. Kalau Itu berarti harus ganjil lah. ganjil. 3, 5 ya Bu lah. Iya. Kan ini tari tradisional ya Bu Ida ya. Yang tadi memang
tari gandut, bagandut, kemudian tari babangsai, tari rada prahayu, kan ini tidak serta-merta walaupun dikatakan sebagai tari tradisional, tidak tiba-tiba begitu ya menjadi tarian yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dulu kan ada sistem kayak kerajaan kayak keraton, apakah termasuk di dalam keraton juga ini tari bagandut ini? Kan kalau sekarang katanya seksi, makanya nggak begitu dipentaskan lagi secara vulgar gitu. Tapi memang tidak pernah sama sekali. Apakah ini juga asalnya dari keraton atau seperti apa ya? Iya. Kalau yang tarian bagandut ini Bu Ai berawal memang dari istana. Nah, memang kan kita dulu zaman kerajaan juga Bu lah. Nah, jadi itu populernya hanya di lingkungan istana aja Bu Ai. Nah, tapi yang mulai di masyarakat itu tadi tahun 1860-an tadi yang mulai menyebar luas di masyarakat. Nah, jadi dulu masyarakat tuh kada kalau melihat, kada kalau menonton tari bagandut ini kecuali orang-orang istana. Nah, jadi makanya pakaiannya tadi lah, kemudian yang menyawer kan itu hanya orang-orang yang berduit di zaman itu. Nah, makanya dari lingkungan istana tadi aja yang bisa. Tapi kan nggak cuman kalau punya duit, makanya tadi kan Bu Ida bilang ya, jangan tadi kalau penari itu juga harus bisa mantra-mantra gitu ya, terus bisa kayak bela diri gitu. Berarti kan ini juga sebagai penangkal gitu ya. Kalau misalkan ada yang jahil gitu nah, ya. iya. Kalau banyak duitnya aja mungkin nggak masalah ya. Senang aja di Senang aja. Pas dapat penari. Iya, yang jahil. Yang jahil. Nah, kuntal aja. Itu yang bahaya. Yang bahaya ya. Baik, itu tahu ya, aruh itu selamatan artinya. Selamatan. Aruh ganal. Baaruhan berselamatan. Aruh ganal ini berarti aruh yang besar-besaran gitu ya. Berarti nggak ada aruh halus ya. Tidak. Kamu naruh halus tuh selamatan dalam rumah aja. Ini mau undang banyak orang. Tergantung banyak ada makanannya dulu. Berarti kalau kita salah ya cari makanannya ya. Itu memberakat pulang ya Pak. Nah, ini kalau tari gandut tadi sudah kita ketahui, terus juga tari babangsai, tari rada prahayu yang tidak hanya sebagai tarian untuk menyambut tamu ya, tapi juga sekaligus sebagai tarian tolak bala. Nah, kalau dikaitkan dengan syukuran ini Bu, kenapa harus ada tolak balanya gitu kan kalau tari ini diselenggarakan? Mungkin secara filosofinya atau seperti apa? Kalau tolak bala itu kan supaya nanya upaya kita. Jika kita orang dalam agama Islam itu berdoa supaya jangan terjadi bala. Bala itu yaitu bencana. Bencana itu misalnya kayak padi gagal itu termasuk. Jadi ketika sudah berhasil itu lalu bersyukur Bu. Nah, jadi kita mengupayakan jika dalam Islam itu kita selalu berdoa supaya bala itu kada datang, supaya tahun depan misalnya panen berikutnya itu berhasil lagi. Jadi ibaratnya tuh nang memberi ini nah kada jarak ya kalau. Nah, maka itu tolak bala ngarannya. Ya, ini mungkin ada lagi Bu tari-tarian yang masih terselenggara hingga saat ini. Tari radap prahayu. Tari lelek lalan. Tahu lah lagunya Tari Lelek Lalan nih. Kayak apa lah lagunya? Nah kayak ini pang lagunya Yulan Jalali, Yulan Jalali, Yulan Jalali. Iyalah. Seru banget. Kata tapi ketujuan. Narakan tarian. Nah, ini di Tapin juga nih tari tirik talan tadi nih. Tinggi di daerah Tapin juga. Nah, jadi pengembangan dari tari bagandut tadi. Tinggi. Jadi ini menggambarkan bujuk rayu laki-laki terhadap binian yang dicintainya. Jadi berarti dalam tarian lelek tayan itu pasangan ya kalau bahano gerakannya tuh berhadap-hadapan. Nah, makanya rame nang ini. Makanya tarian itu kada bebinian aja. Jadi lelakian diperlukan juga dalam tariannya harus berpasangan di bapak. Amun kada ada bahano ya bebinian jadi lelakian di sisi motinya. Nah, ya kostumnya di rumah malah laki kajar kita tuh. Nah, bahano sebaliknya juga ada lelakian aja antar bebinian didandani kayak bebinian. Nah, tari saja ya.
Ditanya Biasanya ya. berapa pasang? Misalnya laki yang ginian kayak Itu bebas saja. Tari lir kelaran ini kan kadang-kadang bisa dalam sisa lapangan. Bisa. Karena gerakannya itu tidak sulit tari lir kelaran tuh. Nah, Jadi musiknya tuh umum aja untuk di musik Banjar itu. Nah, jadi kami pernah tari lir kelaran ini salapangan dalam acara peringatan Hari Nasional. Jadi nang menari itu salapangan. oh ramenya Bu. Jadi mau kayak berpasangan, cuma pasangannya kalau lelakian teman juga. Berarti kan kalau soal tari-tarian tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini Bu, ada yang berdasarkan faktornya memang kalau memang ganjil ya harus ganjil, kalau sendiri ya sendiri, dan sudah mengikuti aturannya. Nah kemudian kalau ada ini nanti pertunjukan tari begitu yang mengajak serta penontonnya, atau penontonnya ini bisa juga nih mau ikut nari gitu. Apakah ini juga apa ya Bu ya, tidak merusak begitu atau tidak mengganggu dari keaslian tari itu sendiri? Karena kan yang menari, yang benar-benar penari dengan yang menonton ikut nari kan nanti akan bergabung gitu. Itu seperti apa nantinya Bu? Sebenarnya kalau yang umpat bergabung itu, kada semua tarian itu bisa umpat bergabung. Kan kalau kayak tari bebangsa itu dalam tarian upacara Arogana itu kan tariannya sederhana aja. Bisa itu kada aja merusak bergabung. pakem kan. Kada merusak pakem. Lawan gerakan sederhana itu mudah, Iya. jadi tidak merusak. Lain kalau misalnya Bu ada tarian pementasan di dalam Kayak suatu ada Perahayu gedung, tadi. Nah. ada umpat bebuat, Iya. yang kada tahu kisah nah ada yang merusak apa. Camoh jadinya Bu. Kalau Nah, yang ini kayak kan pernah dengar ya Bu ya, kalau misalkan tadi kan juga sempat disinggung tuh sedikit ya, tarian yang untuk pengobatan gitu ya, atau tadi memang ada keperluannya gitu ya, tiba-tiba nanti kadang juga bisa kesurupan. Nah, ada loh yang sebenarnya bukan penari, tapi kalau dengar musiknya aja tuh udah langsung Ada kayak memang. mau ikut Kayak nari. Karasupan. Kalau di tarian Banjar ini lebih tepatnya di tari yang mana kalau kejadian seperti itu Bu? Maksudnya ini ada unsur kesurupannya atau apa? Ada unsur kesurupan. Maksudnya nah kadang-kadang penonton tuh karusupan lalu umpat menari. Padahal dia bukan penarinya gitu. Kalau ulun lihat misalnya lah di dalam acara perkawinan tuh kan ada menari apa biasanya itu Ada japin nggak Bu? Bajapin. Itu juga mungkin karena pengaruh pakaian yang dipakai Iya. yang berwarna kuning itu Bu. Nah lalu kesurupan, tapi kadang-kadang kesurupannya ini bukan ada yang memang menarik ya, Iya. kalau tapi ada yang memang misalnya dia siop lalu meminta apa aja ke kita tuh Apa syaratnya? syarat. Tari tantayungan bisa juga yang pakai topeng. Nah ini pakai topeng. Jadi itu Tari rentan. topeng? Iya. Kalau di Jawa mungkin dikenal tari topeng. Kalau di kita tari tantayungan. Nah itu sakral lah. rentan juga tuh kesurupan penontonnya ya umpat dia berjoget. Oh jadi tarian tayungan itulah Inggih. biasanya itu Berarti dimasukkan harus ada pawangnya? orang Harus leluhur. ada. Biasanya ada boy. Pian melihat lah film yang terbaru KKN Penari. Nah, jadi itu penarinya itu yang Badawihi kah? Badarawuhi. Badarawuhi. Jadi ulun ini menonton juga lah supaya Sudah apa belum Bu? nonton ulun Sudah belum? sampai memesan Apa tadi? tiketnya umpat bakajelin Asal nggak umpat kesurupan aja. ada boy. Jadi di situ kan kesurupan roh penari lah dan kisahnya ya kalah Waktu KKN. Nah jadi memang tidak boleh sebenarnya kalau di cerita film itu tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak baik ya kan. ya pesan moralnya ada. Tari tradisional, apakah musik pengiringnya ini juga harus tradisional? Ya gitu. Iya, ini Iya. pasti ada mau bang tradisional. keyboard lah. Kada mau ini. Kalaupun ada keyboard kan kada Zaman dulu kada deh lo mungkin. Iya. Terus upaya-upaya untuk melestarikan ini semua apa nih yang dilakukan? Apalagi kan pandemi juga sempat melanda kita nih Bu, 2 tahun. Yang kadang kalau mau ada event atau apa kan pasti juga tertunda. Iya. Sementara yang terbaru barangkali sebagai upaya untuk pelestarian tari tradisional ini
di kampus kita Bu lah, walaupun pandemi, alhamdulillah tetap ada pelaksanaan tarian, mahasiswa itu direkam. Iya, di video, jadi di YouTube. Nah, walaupun juga yudisium pernah daring dan luring mula, jadi tarian itu ada ketika di Zoom. Nah, ditampilkan, tetap ada. Jadi walaupun pandemi, alhamdulillah kalau tarian-tarian ini yang bisa dimodifikasi tetap kami tampilkan. Seperti tadi baksa kembang misalnya, nah terhadap rahayu, iya yang bisa dimodifikasi, tujuannya bukan untuk pengobatan atau apa, itu bisa dilaksanakan masih sampai saat ini. Tapi kalau yang berkaitan dengan kayak sangat ada unsur mistisnya, ada mantranya, ada harus garis leluhurnya, nah itu susah Bu untuk tetap dilaksanakan begitu. Jadi tetap di kampung sana masih ya tetap dilaksanakan sampai sekarang. Iya, kadang ada kan tarian tradisional itu yang harus ada garis. Iya, nah itu harus ada. Nah, kayak penambaan lah. Inggi, itu Jadi turunan, jadi kayak orang turunan topeng ya. Inggi, Penari topeng. nah ini kan tayunan. Kalau apa biasanya kada mau tuh bisa garing biasanya Bu Ai. Inggi, Bila kada mau garing. garingnya Bu Ai, Inggi kayak paurutan juga, paurutan tuh turun temurun. Jadi kalau misalnya menolak Bu Ai sakitan awak. Jadi bila udah mau orang apa harus ini harus disalurkan. Kayak pemaksaan secara halus. Iya. Terpaksa. Nah, Tapi itu kalau untuk kebaikan ya kan nggak apa-apa sebenarnya. Inggi. Ya, jadi ini berkaitan sekali dengan aruh ya kalau untuk tari-tari di masyarakat Banjar ini. Salah satunya adalah tari Kanjar, ya betul. Nah itu juga untuk hiburan, juga untuk rasa syukur. Ya. Kalau tanpa iman ini lebih ke tari topeng tadi. Iya, tari topeng. Ada lagi mungkin tarian yang juga termasuk tradisional di Kalimantan Selatan untuk lebih kita mengenal lagi ini. Terakhir ini, Tandik Balian. iya itu tari terakhir yang tradisional. Dan dikenal Kalau sebagai- menang kata Balinjan itu biasanya lah suku Dayak Galak. Inggi. Tandik itu apa sih Bu artinya Bu? Bahasa kita betandik. Itu ya ke kita tuh kalau orang Banjar tuh betandik itu beiga. Beiga. Bahantak batis. Amun Iya. bejoget kan awak aja bergerak, betandik tuh lawan batis. hentakan. Batis betandik jaka himungan, jadi lawan batis main takkan nang jerpian tadi. Inggi. Ini ulun pernah bukan menyaksikan lah, tapi mereka bersiap-siap menari karena ketika itu Bu di peramasan atas sinyal pun tidak ada, tuh sinyal telepon biasa tidak ada. Jadi kami kalau ingin menonton waktu itu, karena ini benar-benar sakral, tidak boleh masuk ke atas kecuali mengikuti aturan. Jadi Bu Ai harus minum tuak dulu. Oh, Ini bematian bisa halah. walaupun sedikit kayak gitu nah Bu. Terus Syaratnya apa gimana itu ya? mungkin salah satu syaratnya, kemudian juga harus berpakaian seperti mereka. Nah jadi kan kada jadilah. tidak, jadi hanya di luar Bu melihat mereka siap-siap naik ke atas. Tuaknya kah kadeuan di babajunya kah? Ada wani minum tuaknya. Ai amun cajiletan beli aja. lawan pina sakral bener Bu Ai, ulun asa kadewani juga naik pina kelihatannya tuh sakral bener. Khawatir kalau pindah kesurupan. Iya, Siapa ini. Kembali kayak di Iya. Itu Syaratnya harus habis kah minum nah kurang tahu Bang lah. Jadi ini menggani kawan waktu itu hendak penelitian. Nah jadi ke daerah sana dan rumah adatnya tuh rumah adat apa? panggung. Nggih. Berarti untuk tari tradisional ini Tandik juga Balian. ada ritual-ritual khusus begitu ya? yang Ada. dilakukan sebelum memulainya. Iya, kalau yang memang sangat tradisional dan tadi ada yang untuk kesehatan, untuk yang ada garis Penyakit. leluhur, penyakit tadi, nah itu harus harus ada ritual tertentu. Berarti kalau untuk sekarang ini di daerah mana yang masih ada tarian-tarian seperti itu dengan ketradisionalannya baik saat menari ataupun juga sebelum menari kalau di Kalimantan Selatan? Yang saya tahu di daerah Peramasan tadi lah, Peramasan. Loksado, Inggi. Dayak Bukit lah. Dayak Bukit tinggi, yang telinganya tuh ditindik panjang, Inggi. Masih ada ya? Masih, dan
alat-alat mereka itu semuanya dianyam Bu. Jadi kalau ketika di dalam ruangan itu tidak ada peralatan yang modern istilahnya. Jadi semuanya harus hasil Tradisional. alam. Nggih, harus alamiah. semuanya harus hasil alam. Tidak boleh yang kita membuat aqua nih, aqua dari gelas tidak boleh. Mau dibedirin itulah termasuk Nggih. lah. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat, iya. Alami soalnya. Bahkan kadang-kadang kalau penyakit yang tidak bisa diobati secara medis, biasanya orang datang ke Dayak itu untuk mengobati Bu. Oh iya. Yang tidak bisa dijelaskan Iya, secara medis, misalnya takutnya karena ada santet, iya, ya kan. kena santet. Kemudian karena wisa, Iya, kalau iya, itu karena tidak wisa diobati itu di yang paling rumah sering. sakit itu. Baik, dari sekian tari tradisional ini, kemudian kan tentu tidak mungkin ya Bu ya, yang namanya menari itu tidak ada diiring musik. Nah, Iya. untuk musik pengiringnya ini apa saja ya alat-alatnya? Nah, itu Bu Ada Rizky. gamelan. Gamelan. Ada gamelan Banjar, ada alat musik bumbung, Bum-bum. iya, alat musik lapak, alat musik gintong, alat musik pampil, alat musik rangkupak, sarunai Banjar, alat musik terbang lamut, alat musik kurung-kurung, alat musik kurinding, alat musik sampek, terbang madihin, Dan terbang madihin. Nah, itu. Banyak lah. banyak. Semuanya ini tapinya Bu, alami. Ada dalat, Tradisional. keyboard kada dalat. Kadada dari Apa gerang bambu, lainnya? Sarunai lawan tadi suling apa lainnya? sarunai. Nah, itu lagu biasanya Bu lah. Apa? Sarunai kembang sarai. Nah, itu. Artinya mirip suling. Mirip Kalau suling. itu behiring, kalau sarunai itu belurus, kalau lah meniupnya. Iya. Enggih. Kalau di Kalimantan Selatan kan tentu sedikit banyak ini masyarakatnya setidaknya pernah mendengar gitu ya alat musik kurinding, kalau gamelan ya sudah pasti gitu ya, bum, gintung. Nah kalau yang alat musik sampek ini yang bagaimana ini Bu? Yang mana Bu itu? Yang alat Sampek. sampek ya? Oh, Sampek apa sampek. sampek? Terbuat dari jenis kayu Bu, beberapa jenis kayu arau, bisa kayu kapur, bisa kayu Kayak ulin. gitar lain, nah itulah model ya. Kalau nya bersanar. Iya, Nah ya. tinggi. Nah, jadi jumlahnya 3, jadi 3, 4 atau 6 Bu Ai. Kayak Ini kan senarnya. pakai terbang gitu. Pakai terbang. Sampek ini sepertinya harus ya harus Ciri khasnya tuh pakai senar. pakai senar ya. Bukan yang kayak panting itu bukan. Mirip seperti itu. Mirip ya. Tinggi. Ya, karena ini sudah di menit ke-51 pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Bicara tentang seni dan budaya, kalau kita panggilkan ini sehari 2 hari pastinya ada bakalan selesai ya. Kita selalu punya keunikannya, termasuk juga mengenai tari tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Dan kalau menurut pian-pian nih, apa sebetulnya yang paling menjadi kendala gitu ya? Kan sekarang ini sudah dimasuki dengan bermacam-macam budaya gitu ya, yang gampang diakses. Nah, untuk mempertahankan seni tradisional termasuk juga tari ini, apa saja yang dilakukan? Kalau menurut saya Bu ya, untuk pelestarian itu sebenarnya harus ada regenerasi yang bisa menarik. Regenerasi yang bisa menarik. Pertama, kalau kami dari kampus itu ada lembaga pendidikan khusus untuk mengajarkan mahasiswanya untuk menari. Itu ada program studi seni tari ya. Seni tari. Pendidikan tari. Nah itu kelak nanti akan menjadi guru tari. Jadi memang ada lembaganya yang mencetak untuk bisa menjadi guru tari, itu yang pertama. Nah yang kedua juga mestinya adanya kelompok-kelompok yang melatih tari ya. Kelompok sentra tari itu mestinya diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Jadi karena mereka kan belum tentu bisa mandiri ya. Jadi karena apa? Karena belum tentu banyak yang menanggap. Kalau madihin ini kalau memang ahli sekali kan banyak yang menanggap. Nah kalau tari ini kan belum tentu. Iya. Nah untuk supaya mereka dapat mandiri ya,
itu harus ada perhatian dari pemerintah. Misalnya mereka memang kalau ada acara itu mengundang kelompok-kelompok tari ya, sehingga mereka bisa eksis, ya kan? Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengundang, buat apa mereka misalnya hanya belajar saja? Jadi hanya belajar. Oh iya, tidak tersalur. Jadi selain itu misalnya tidak tampil secara offline, bisa saja diundang secara online ya. Kemudian dari pemerintah juga bisa mengadakan lomba misalnya. Nah, lomba ini kan akan menarik generasi muda untuk bisa belajar, sehingga bisa ikut, Bu. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang bisa menari ketika ada kesempatan ini, mereka akan tersalur. Nah, jadi Mbak, pertama memang harus ada lembaga untuk bisa mempertahankan kemampuan menari tersebut. Nah, jadi ada lembaga yang mendidik calon-calon guru penari. Yang kedua juga pemerintah memperhatikan kelompok-kelompok tari ya, atau sanggar-sanggar tari, supaya mereka bisa tetap hidup dan mandiri. Kemudian yang ketiga bisa diadakan lomba dan sebagainya ya. Kemudian mereka juga diberi ruang untuk tampil. Misalnya diberi ruang untuk tampil, misalnya di televisi Banjar itu ada satu ruang misalnya menampilkan tari-tari Banjar, sehingga mereka akan kreatif, Bu. Kreatif karena kita yang sekarang itu karena media sosial, internet yang serba itu kebanyakan yang masuk itu dari luar. Jadi misalnya kalau kita lihat itu dari Korea, Thailand, kan negara barat, itu mereka banyak sekali musik dan sebagainya ya, dan bahkan tarian juga. Nah, yang kita ini kurang promosinya kurang muncul. Nah, kalau misalnya kita tuh di yang nasional itu tuh, KKN penari itu kan sebenarnya dia menampilkan tarian Badarawihi itu kan. Nah, seandainya kita juga bisa bikin sebenarnya seperti itu, SDM-nya kan ada saja tuh. Nah, kalau dibomingkan itu bisa jadi terkenal. Kan membuat cerita itu bisa saja ya. Apalagi kan banyak penulis dari Kalimantan Selatan untuk misalnya membuat naskah. Sebenarnya yang diselipkan dengan tarian, alat musiknya. Kan Jadi tarian yang jadi film itu kan banyak banget betul menghasilkan sampai penontonnya itu memecah rekor berapa juta. memecah rekor film horor Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya bersama ini adalah tanggung jawab semuanya sebenarnya ya, tidak hanya pemerintah memberikan kesempatan untuk barangkali sanggar seni atau juga tempat-tempat pelatihan untuk tari tradisional ini, tapi sekaligus juga memberikan ruang, tempat dan waktu untuk mereka ini yang sudah berada di sanggar atau juga di tempat itu untuk tampil ya, Bu ya. Tapi percuma kan kalau sudah bisa, sudah mahir, sementara kesempatan untuk tampil bahwa ini loh tari tradisional Banjar ini, tapi kesempatan untuk tampil nggak ada. Padahal yang namanya tampil itu adalah kebanggaan, Bu. Gitu ya. Jadi ini yang harus juga diperhatikan gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Indah, Kepala Tari MPD, Ibu Nur Indah, Kurang dari MPD, dan Ibu Rizky Amaliani yang sudah hadir hari ini memberikan